seorang tetua dari Sekte Duanzhen. Dia adalah Fu Yusheng, yang merupakan diaken dari Sekte Duanzhen. Mereka semua terkejut dan berkata ini sudah berakhir. Setelah memprovokasi Sekte Duanzhen, anak itu pasti akan mati. Kedua saudarinya di sini terkejut karena Fu Yusheng berada di tahap puncak ranah spirit refinement. Mereka kemudian menyuruh Tianyun agar segera berlari. Sambil berlari, Tianyun bergumam, sangat kuat, tak kusangka bahwa setelah membunuh bos akan muncul bos super lainnya. Hadiah pembunuhannya pasti sangat bagus. Dengan kekuatanku saat ini, aku khawatir tidak dapat membunuh mereka dengan mudah. Tetapi jika aku benar-benar bertarung dengan mereka, hidupku akan dalam bahaya. Dan nyawaku juga hanya ada satu. Melihat Tianyun kabur, Fu Yusheng berkata, jangan harap kau bisa kabur dengan mudah. Tidak peduli dimanapun kau bersembunyi, aku pasti dapat menemukanmu. Fu Yusheng kemudian mengejar Tianyun. Dan karena kecepatan Tianyun, Fu Yusheng kehilangan jejaknya. Fu Yusheng menyerang dengan membabi buta karena mencari keberadaan Tianyun. Fu Yusheng berkata, kau dari istana Tianxuan bukan? Jika kau tidak keluar, jangan salahkan aku karena mengambil 2 murid di sana. Lalu menyerahkannya kepada murid kami untuk dijadikan mainan dan kemudian menghancurkan mereka hingga mati. Berpikirlah dengan jernih, itu semua tergantung pilihanmu. Mendengar Fu Yusheng mengatakan itu, Tianyun bergumam, Anglin dan Kingsu, jika mereka dipermalukan karena aku, maka aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Kau benar-benar sudah memaksaku, sampah Sekte Duanzhen. Tianyun kemudian menggunakan pil kekuatan dan mengaktifkan crazy mode. Bahkan equip power bangle, power ring, dan power belt digunakannya. Sistem memberitahukan bahwa atribut tersebut telah diaktifkan dan kekuatan yang didapat adalah 50%. Fu Yusheng tiba-tiba saja merasakan hawa pembunuh dan pada saat itu Tianyun menyerangnya. Fu Yusheng berhasil menghindari serangan itu. Fu Yusheng berkata, akhirnya keluar juga kau. Di sini Fu Yusheng berhasil terkena serangan dari Tianyun. Namun, Fu Yusheng menggunakan sebuah armor. Setidaknya itu adalah armor tingkat atas. Dan bahkan ditambah dengan crazy mode pun, armor itu tidaklah rusak. Fu Yusheng menggunakan Wind Chasing untuk menyerang Tianyun. Dan kembali mengaktifkan efek Divine Armor. Serangan Fu Yusheng berhasil ditahan oleh Tianyun. Namun ia tetap terluka. Di sini Tianyun bergumam, jika aku tidak menggunakan Divine Armor, aku mungkin akan mati setelah terkena serangannya. Tianyun kemudian menggunakan kembali pil pemulihan, yang merupakan pil pemulihan tingkat 3. Ditambah dengan crazy mode, efeknya akan berlipat ganda. Karena terdesak, Tianyun juga menggunakan stealth untuk bersembunyi dari Fu Yusheng. Melihat teknik Tianyun, Fu Yusheng kebingungan dan dia merasa tidak bisa merasakan keberadaan Tianyun. Bahkan setelah menerima serangannya, tidak ada apapun yang terjadi padanya. Di sini Fu Yusheng bergumam, tapi bagaimana caranya bocah ini dapat memiliki teknik hebat seperti itu? Fu Yusheng berkata, bocah, apakah hanya bersembunyi saja yang bisa kau lakukan? Kembali dengan membabi buta, Fu Yusheng menyerang ke sana kemari sambil berkata, keluar kau. Saat Tianyun melihat celah, ia mencoba untuk menyerang diam-diam, akan tetapi ia ketahuan oleh Fu Yusheng. Tianyun kemudian menggunakan floating cloud step untuk menghindar. Di sini Tianyun hanya memiliki 1 kali kesempatan terakhir untuk mengalahkan Fu Yusheng. Fu Yusheng menyadari serangan diam-diam Tianyun untuk kesekian kalinya. Namun dengan kekuatan penuh, Tianyun berhasil melukai Fu Yusheng. Karena hal itu, Fu Yusheng terlihat marah. Ia berteriak dengan kencangnya, bocah kurang ajar. Berhentilah menghindar. Fu Yusheng kemudian mengeluarkan senjata tersembunyinya untuk menyerang Tianyun. Karena serangan tiba-tiba itu, Tianyun terdesak dan terlambat untuk menghindar. Akan tetapi, skill dari sistem membuatnya bisa menghindari serangan senjata tersembunyi itu. Fu Yusheng terkejut. Ia berkata, apa? Senjata tersembunyiku tidak mempan. Pak Tua, hari ini adalah hari kematianmu. Ucap Tianyun lalu melesat
menyerang ke arah Fu Yusen. Di sini Tian Yun berhasil menembus armor Fu Yusen. "Kau, bagaimana kau bisa menembus armorku?" Tian Yun berkata setelah kugores berkali-kali. "Apakah kau pikir bahwa armormu itu dapat menahan seranganku?" Dengan jubah bayangan, Tian Yun telah berhasil menghindar serangan senjata rahasia dari Fu Yusen. Efek jubah bayangan juga kebal terhadap semua serangan selama 5 detik. Fu Yusen berkata, "Jika kau membunuhku, Sekte Duanzhen pasti tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Tian Yun mengatakan, "Tidak perlu khawatir. Ketika kultivasiku menjadi lebih kuat, aku sendiri yang akan mendatangi sektemu. Dan pasti akan kuratakan Sekte Duanzhenmu." Lalu dengan menggunakan senjata Frost Fist, Tian Yun telah berhasil membunuh Fu Yusen. Sistem kemudian memberitahukan bahwa Tian Yun telah berhasil membunuh Fu Yusen dan mendapatkan 100.000 poin XP, 5.000 tile emas, 1.000 crazy point. Ia juga mendapatkan senjata tersembunyi, jarum torrential pearl blossom, yang hanya sekali pakai. Karena telah berhasil membunuh bos dan mendapatkan hadiah khusus berupa ekstra 1 level dan 1 kesempatan lotre. Tian Yun juga berhasil naik tingkat ke tahap ke-7 Rana Spirit Refinement. Hal itu membuatnya 2 kali naik tingkat. Di sini dijelaskan bahwa efek jarum torrential pearl blossom dalam jarak 100 meter. Semua orang yang terkena jarum dengan basis kultivasi Spirit Refinement atau di bawahnya akan langsung mati. Meski efeknya bagus, sayangnya jarum ini hanya bisa dipakai sekali. Tetapi ini dapat membunuh banyak orang sekaligus. Dengan ini, Tian Yun tidak perlu lagi khawatir jika dikepung. Namun di sini Tian Yun merasa bahwa sekarang lebih baik ia mundur terlebih dahulu. Tian Yun kemudian memanggil Summon Wolf untuk dikendarainya melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, Tian Yun telah berada di dalam sebuah gua bersama dengan Summon Wolf yang dikendarainya itu. Tian Yun berkata, "Akhirnya aman juga. Mari kita lihat hasil yang kudapat hari ini." Sistem kemudian memperlihatkan status Tian Yun. Saat ini ia telah berada pada level 18, tahap ke-8 Rana Spirit Refinement. Poin SP-nya 17.580. Crazy Point 3.698. Nilai karakter 15 poin, dan beberapa teknik kultivasi dan teknik seni bela diri telah didapatkannya. Senjatanya yaitu berupa Frost Fist, Scarlet Dagger, armor sepatu Snow Wolf, Divine Armor, dan jubah bayangan. Ia juga memiliki beberapa teknik Divine yaitu Crazy Mode, Lucky Aura, dan aksesorisnya berupa Divine Hammer, Power Bangle, Power Ring, Power Bell, Profesi Rune Master tingkat 1, Blacksmith tingkat 1 menengah, dan Alkimia tingkat 1. Ia juga mendapatkan item, kartu 5 kali XP, 4 pil pemulihan, paket hadiah level 15, 1 kesempatan lotre, dan jarum torrential pearl blossom. Dalam inventorinya, ia melihat paket hadiahnya di sana. Tian Yun berkata, "Gara-gara dikejar, aku sampai lupa untuk membuka paket hadiah ini." Tian Yun kemudian membuka paket hadiah tersebut, dan sistem memberinya ucapan selamat. Tian Yun mendapatkan mata penilai dan 1 kali lotre mode khusus. Dijelaskan bahwa efek mata penilai dapat mendeteksi data siapapun secara terperinci dan menilai kekuatan tempur seseorang. Tian Yun kemudian mencoba mengaktifkan mata penilai itu kepada Snow Wolf, dan diperlihatkan bahwa Snow Wolf memiliki tahap ke-8 Rana Body Refinement. Ketebalan bulunya setingkat dengan armor tingkat common dan kekuatan cakarnya setingkat senjata common, dan memiliki 1000 XP point. Snow Wolf juga berpotensi hingga tingkat kedua dan memiliki kekuatan tempur 1300 poin. Tian Yun juga melihat kekuatan tempur miliknya yang mencapai 18.570 poin. Tian Yun berkata, "Ini cukup berguna, setidaknya aku dapat memiliki informasi tentang seberapa besar kekuatan tempur lawanku. Sekarang tinggal mencoba lotre mode khusus ini. Ayo kita mulai saja lotrenya." Di sini Tian Yun mendapatkan pil yang memiliki 5.000 poin XP.
Tian Yun kembali mencoba lotre, dan ia mendapatkan sebuah topeng perubah 100 wajah. Scene kemudian telah berganti di Sekte Duanzhen. Di sana seseorang berkata, "Aku sangat kecewa di saat aku membiarkan Ma Liangfeng pergi ke pavilion Tianfengmu. Bukannya melindunginya, tetapi kau malah membiarkan ini terjadi begitu saja." Bukan hanya Ma Liangfeng saja yang mati, bahkan Dia Ken Fu juga ikutan mati. Di sini terlihat tetua pavilion Master Tianfeng yang bernama Xiang Tianya dan seorang yang mengenakan topeng di wajahnya. Ia adalah Master Sekte Duanzhen yang bernama Qin Yuncheng. Bocah dari istana Tianxuan ini terlalu arogan, tapi ku dengar dia adalah sampah tanpa blood key dan bahkan mampu membunuh Dia Ken Fu dan yang lainnya. Mungkinkah ada seseorang yang telah membantunya diam-diam dari istana Tianxuan? Xiang Tiannya berkata, "Mungkin saja, dan ku dengar juga bahwa Master Istana Xi Xuanyun sangat memanjakannya, dan itu sangat mungkin baginya untuk membantu dia." Master Sekte Duanzhen berkata, namun bocah itu bilang bahwa dia bukan lagi murid dari Istana Tianxuan, dan itu juga menjelaskan bahwa tindakannya tidak ada hubungannya dengan Istana Tianxuan. Xiang Tiannya kembali berkata, "Apakah tidak apa-apa? Kalau seperti itu, bukankah kita jadi tidak bisa menangkapnya? Dan ini telah membuat reputasi kami tercoreng. Belum lagi fakta bahwa kami dihancurkan oleh pavilion Tianyu." Di sini Qin Yuncheng berkata, "Jangan khawatir, kita pasti akan menangkap bocah ini, lalu membunuhnya di depan Istana Tianxuan. Dengan itu, Istana Tianxuan akan menjadi milik kita, termasuk harta yang ada di dalamnya." Mendengar hal itu, Xiang Tiannya tertawa, lalu berkata, "Hehehe, saat ini mungkin Istana Tianxuan berpikir bahwa mereka masih aman. Ada rumor bahwa di Istana Tianxuan terdapat harta yang diinginkan oleh semua orang. Namun, dasar dari Istana Tianxuan tidaklah rendah, jadi tidak ada yang berani memulainya. Tapi sekarang sepertinya waktunya sudah hampir tepat." Scene kemudian telah berganti di pegunungan Base Illusion, di mana Tian Yun berada. Tian Yun berkata, "Apakah ini pegunungan Base Illusion? Dari luar tampaknya tidak terlihat seram." Saat ini, Tian Yun merasa bahwa basis kultivasinya masih terlalu rendah, dan monster di sekitar pegunungan itu juga tidak terlalu kuat. Jadi, dia harus memanfaatkannya dengan baik dan menaikkan tingkat kultivasinya hingga ke ranah core condensation. Dengan mengendarai Snow Wolf, Tian Yun melaju ke pegunungan Base Illusion. Setelah mereka tiba di pegunungan itu, Tian Yun dihadang oleh binatang buas yang berupa beruang raksasa. Snow Wolf segera maju dan membunuh beruang raksasa itu, sehingga Tian Yun mendapatkan 900 poin XP, kulit beruang, dan 90 crazy point. Tian Yun berkata, "Lumayan, setelah mengaktifkan crazy mode, XP-nya menjadi 1800 poin." Di sini Tian Yun mendengar ada suara pertarungan dan mengajak Snow Wolf segera menuju ke arah suara itu. Sistem kembali memberinya quest random untuk menyelamatkan keluarga Nonayan. Hadiah dari quest ini adalah 5000 poin XP, 100 poin nilai kesukaan Yang Lingsu, dan 10 poin nilai karakter. Tian Yun kemudian menerima quest itu. Ia berkata, "Demi sebuah nilai karakter, apapun akan kujalani, termasuk menjadi pahlawan dari wanita cantik." Beberapa orang, mereka berkata, "Sudah tidak ada apapun di depan, dan kuharap pertarungan barusan tidak sampai menarik lebih banyak bis." Mereka adalah pengawal bayaran yang bernama Chai Wen dan Tang Yongsheng, dan seorang pelayan keluarga Yan yang bernama Lao Zhang, dan juga seorang gadis yang bernama Yan Lingsu. Kemunculan Tian Yun di hadapan mereka membuat mereka waspada. Tian Yun berkata, "Tidak perlu waspada begitu, aku di sini hanya untuk berburu." Tian Yun baru saja menggunakan topeng perubah 100 wajah yang baru saja didapatkannya dari sistem. Topeng perubah 100 wajah dapat mengubah penampilan apapun sesuka hati, namun tidak dapat mengubah jenis kelamin. Kemudian pengawal bayaran di sana tiba-tiba waspada terhadap sesuatu. Ia berkata, "Semuanya harap waspada dan bersiaplah untuk bertarung." Beberapa binatang buas menuju ke arah mereka.
Yang Lingsu berkata, "Maafkan aku Tuan karena telah melibatkanmu." Mendengar hal itu, Tian Yun bergumam, Yang Lingsu ini tampaknya sangat memahami etika dengan cukup baik. Setidaknya tidak seperti para pengawal ini, yang bahkan tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Tian Yun berkata kepada Yang Lingsu, "Jangan khawatir, aku akan membantumu untuk keluar dari serangan para bes ini." Salah satu pengawal bayaran di sini curiga terhadap Tian Yun. Dia bergumam, "Dari perilakunya aku takut bahwa dia di sini hanya untuk merampok kami." Dia kemudian berkata, "Bocah, pergi kau dari sini. Apakah kau tertarik pada kecantikannya dan ingin berkonspirasi untuk merampok nona kami?" Yang Lingsu berkata, "Pengawal Tan, ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Dan apa yang kamu bicarakan?" Lalu tiba-tiba saja, seekor beruang raksasa telah berada di belakang pengawal itu. Yang Lingsu memperingatkannya, "Pengawal Tan, awas di belakangmu." Lalu pengawal itu bergerak dengan cepat untuk menebas binatang buas itu. Dan di sini, si pelayang keluarga itu juga berkata, "Nona, di belakang Anda juga ada." Dan dengan sigapnya, Tian Yun segera menghantam bes itu dengan satu pukulan. Sistem kembali memberikan notifikasi bahwa Tian Yun telah berhasil membunuh beruang raksasa, mendapatkan 100 poin XP dan 70 crazy point. Melihat Tian Yun beraksi, kedua pengawal di sana bertanya-tanya, "Ini siapa sebenarnya orang ini?" Pukulan yang sangat kuat. Yang Lingsu juga terkagum atas kekuatan Tian Yun. Ia bergumam, "Kekuatan yang sangat menakjubkan." Kedua pengawal itu terlihat iri atas apa yang telah dilakukan oleh Tian Yun. Mereka bergumam, "Sial, aku sangat ceroboh, malah membiarkannya memamerkan kekuatannya." Lalu di sana masih terdapat seekor beruang raksasa. Dan kedua pengawal itu menyerangnya bersama-sama. Setelah semua bes dikalahkan, salah seorang pengawal berkata, "Dengan kita membunuh semua besnya, seharusnya mereka tidak akan kemari lagi. Jadi, mari kita istirahat terlebih dahulu." Sistem kemudian memberikan ucapan selamat kepada Tian Yun karena telah menyelesaikan quest dan mendapatkan hadiah 5.000 poin XP, 100 poin kesukaan Yang Lingsu, dan 10 poin nilai karakter. Mendengar itu, Tian Yun bergumam, "Berkat quest yang mudah ini, aku bisa dengan mudah mendapatkan 10 poin nilai karakter." Yang Lingsu kemudian berterima kasih kepada para pengawalnya atas kerja keras mereka dan memberinya pil pemulihan. Yang Lingsu juga memberikan pil pemulihan kepada Tian Yun. Yang Lingsu memiliki kesukaan 103 terhadap Tian Yun. "Terima kasih banyak telah membantuku mengatasi besnya." Mendengar hal itu, Tian Yun bergumam, "Dengan meningkatnya poin kesukaan dia padaku, berarti sekarang Yang Lingsu sudah menjadi teman baikku." Tian Yun kemudian menerima pil itu. Melihat hal itu, kedua pengawalnya menjadi iri. Mereka berkata, "Cih, apa gunanya jika hanya meninju beruangnya? Entahlah, tapi yang pasti bocah itu sudah membuat kita kerepotan karena tidak membunuh beruang yang dia hadapi." Yang Lingsu menanyakan nama dari Tian Yun. "Bolehkah aku mengetahui namamu, Tuan Muda?" Tian Yun kemudian menggunakan nama samaran. Ia berkata, "Namaku Li Yuntian, berasal dari keluarga yang telah jatuh, dan rencananya aku akan berkultivasi di sini." Tian Yun bergumam, "Karena aku tidak tahu apakah Sekte Duanzhen telah mengeluarkan perintah penangkapan atau belum. Jadi demi keamanan, lebih baik aku menggunakan nama samaran." Yang Lingsu kemudian berkata kepada Tian Yun, "Aku ingin mengundang Tuan Muda Li untuk menjadi pengawalku. Tapi aku tidak tahu apakah Tuan Muda Li bersedia mengambil tawaran ini." Sistem kemudian kembali memberikannya quest untuk mengawal Yang Lingsu untuk mencari herbal. Dan setelah menyelesaikannya akan mendapatkan 10.000 poin XP, 20 poin kesukaan Yang Lingsu, dan 15 poin nilai karakter. Tian Yun kemudian menerima quest itu. Ia berkata, "Baiklah, kebetulan aku juga ingin berpetualang di pegunungan ini." Di sana kedua pengawal itu berkata, "Nona Yan, apakah Anda yakin ingin menerima bocah yang tidak diketahui asalnya ini? Lalu bisakah dia diandalkan? Kami berdua sudah cukup untuk melindungi Anda. Jika Anda menambah lagi, saya khawatir itu hanya akan menambah beban saja." Tian Yun bergumam, "Bukankah Tan Yongseng ini terlalu banyak mengatur?" Yang Lingsu berkata, "Pengawal Tan, dalam hal ini aku memiliki pendapatku sendiri. Dengan lebih banyak orang maka akan jauh lebih aman, dan ini adalah keputusan finalku. Ayo pergi."
Pengawal itu berkata, "Bocah, jika kau ingin pergi bersama kami, maka ikuti instruksiku. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya." Tian Yun berkata, "Aku hanya akan mendengar perintah Nona Yan. Dia adalah orang yang menyewaku, bukan kau." Tian Yun kemudian berkata kepada Yan Linsu. Ia berkata, "Nona Yan, mulai sekarang aku akan mengikuti instruksimu. Tapi aku tidak tahu herbal apa yang sedang kamu cari." Yang Lingsu kemudian memberitahukan bahwa ia sedang mencari herbal rumput ekor naga, dan itu berada di pegunungan Bes Ilusi, namun sangat langka dan sulit untuk ditemukan. Di sini dijelaskan bahwa meski kualitas rumput ekor naga tidak terlalu tinggi, tetapi itu sangat langka, biasanya digunakan untuk mengobati gejala psikedelik. Mendengar hal itu, Tian Yun bertanya, "Bolehkah aku bertanya apakah seorang kultivator di keluarga Nona Yan telah mengalami penyimpangan ki?" Di sini pelayan itu, ia bertanya, "Tuan muda, apakah Anda dapat memahami khasiat dari herbal ini?" Tanya pelayan itu. Tapi sebelum menjawab pertanyaan pelayan itu, pengawal di sana berteriak, "Ada monster!" Pengawal itu kemudian maju karena tidak ingin membiarkan Tian Yun tampil. Tian Yun merasa karena pengawal itu ingin menjadi pusat perhatian, maka membiarkan pengawal itu menangani monsternya. Setelah menangani monsternya, pelayan itu sedikit babak belur. Pengawal itu pun berkata, "Ini benar-benar aneh. Mengapa rumput ekor naga ini begitu sulit ditemukan?" Tian Yun lalu menawarkan diri untuk memimpin pencarian. Meskipun kedua pengawal itu tidak senang, Tian Yun telah memimpin pencarian itu, dan dengan menggunakan Lucky Aura, mereka telah menemukan rumput ekor naga itu dengan cepat, meskipun telah mengkonsumsi banyak crazy point. Setelah Nona Yan memetik rumput ekor naga itu, Tian Yun masih melihat satu rumput ekor naga, dan mencoba memetik sehelai dari tangkai rumput ekor naga itu. Namun dia tersengat oleh rumput ekor naga itu. Di sini Nona Yan memuji Tian Yun. Ia berkata, "Tuan Muda Li, luar biasa. Kamu menemukannya segera setelah kamu mencarinya." Di sini sistem kemudian memberikan ucapan selamat karena quest mengawal Nona Yan mencari herbal telah selesai. Mendapatkan 10.000 poin XP. Poin kesukaan Yang Lingsu meningkat 20 poin dan mendapatkan 50 poin nilai karakter. Tian Yun berkata, "Karena kita sudah menemukannya, mari kita kembali." Namun, mereka segera dikejutkan oleh sebuah cahaya yang tiba-tiba muncul, yang membuat sistem memberinya quest warisan Dewa Naga dengan waktu terbatas selama 3 hari. Hadiah penyelesaiannya adalah warisan Dewa Naga. Tian Yun kemudian menerima quest itu. Namun setelah menerimanya, sistem memberitahukan jika tidak menyelesaikan quest itu dalam batas waktu yang telah ditentukan, Tian Yun akan dibunuh oleh Dewa Naga. Hal ini membuat Tian Yun terkejut. Melihat rumput ekor naga yang telah menyengatnya, Tian Yun bergumam, "Apa karena rumput ekor naga ini?" Setelah kupikir-pikir, rumput ekor naga ini sangat aneh. Seharusnya rumput ekor naga yang normal itu tidak akan pernah menyengat. Di sini Nona Yan bertanya, "Tuan Muda Li, apa yang telah terjadi?" Lalu sistem memberitahukan bahwa quest waktu terbatas telah dimulai. Tian Yun bergumam, "Hanya ada 3 hari, dan sepertinya itu masih di sekitaran sini. Tapi jika aku gagal, aku akan dibunuh oleh Dewa Naga ini." Tian Yun kemudian memberitahukan kepada Nona Yan. Ia berkata, "Maaf, ada sesuatu yang harus aku lakukan, dan kuharap rumput ekor naga ini dapat membantumu." Tian Yun kemudian melesat menuju ke arah cahaya itu. Mereka semua memandangnya di sana. Dan kedua pengawal itu, ia berkata, "Tampaknya di sana ada harta karun. Nona Yan, maaf, kami tidak bisa mengawal Anda kembali. Kami berencana untuk pergi dan melihatnya, dan seharusnya tidak akan terlalu berbahaya jika kalian kembali sekarang." Lalu kedua pengawal itu juga melesat ke arah cahaya itu, mengikuti Tian Yun. Di sini pelayan keluarga Yan mengajak Nona Yan untuk kembali dan meninggalkan tempat itu. Pengawal itu berkata, "Bocah ini pasti sudah mendapatkan beberapa informasi.
Jika tidak, cahaya itu tidak akan menyelimutinya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tanya teman dari pengawal itu. Ketika dia sudah menemukan harta karun itu, kita akan menyerangnya dari belakang. Maka harta itu akan menjadi milik kita. Beberapa waktu kemudian, di sana Tian Yun telah berhasil membunuh harimau hitam dan mendapatkan 6.000 poin XP dan 500 crazy point. Sistem kemudian memberikan ucapan selamat kepada Tian Yun karena telah berhasil naik tingkat ke tahap ke-9 Rana Spirit Refinement. Dan pet serigala salju juga telah berhasil naik tingkat ke tahap ke-6 Body Refinement. Melihat helai rumput ekor naga yang berada di tangannya yang terlihat bercahaya dan semakin terang. Di sini Tian Yun berkata, "Kurasa sebentar lagi akan segera sampai." Tian Yun kemudian melanjutkan perjalanannya dengan menunggangi Snow Wolf. Dan di hadapannya tiba-tiba tanahnya berfluktuasi. Tian Yun dan Snow Wolf kemudian memasuki sebuah cahaya. Di sana dia telah sampai di sebuah bangunan. Melihat bangunan itu, Tian Yun bergumam, apakah ini istana Dewa Naga? Bahkan aku bisa merasakan tekanan dari pilar istananya. Tian Yun kemudian memasuki istana itu. Sesampainya Tian Yun di pintu gerbang itu, ia bergumam, rahasia apakah yang ada di dalamnya? Kemudian Tian Yun menyadari bahwa tampaknya rumput ekor naga adalah kunci untuk membuka gerbangnya. Tian Yun kemudian menggunakan serpihan rumput naga itu untuk membuka gerbang tersebut. Sementara itu, kedua pengawal di luar sana terus saja mengawasi Tian Yun yang sedang memasuki bangunan itu. Kedua pengawal itu bergegas menuju ke arah Tian Yun yang sudah berada di dalam bangunan itu. Mereka mencoba untuk menyergap Tian Yun. Melihat kedua pengawal itu di sana, Tian Yun berkata, "Oh, sudah kuduga kalian akan mengikutiku dan tidak mengawal Nona Yan untuk kembali ke kediamannya." Pengawal itu berkata, "Aku tidak menyangka kau seberuntung itu bisa mendapatkan kunci gerbang istana naganya. Serahkan kuncinya jika kau masih sayang dengan nyawamu. Menyerahkan kuncinya, setidaknya itu jauh lebih baik daripada kau harus kehilangan nyawamu. Cepat, serahkan kuncinya," ucap kedua pengawal itu sambil menyerang ke arah Tian Yun. Tian Yun kemudian mengeluarkan teknik Eagle Claw dan mencengkeram wajah kedua pengawal itu, lalu membunuhnya. Sistem memberikan notifikasi bahwa Tian Yun telah berhasil membunuh Tan Yong Seng, mendapatkan 2.000 poin XP dan 200 crazy point. Berhasil membunuh Cai Wen, mendapatkan 800 poin XP dan 80 crazy point. Dua cecunguk ini benar-benar tidak mendrop item apapun. Tapi apa yang dimaksud dengan orang yang pertama mendapatkan ini akan menjadi pewarisnya? Aku khawatir ini tidak sesederhana itu. Tian Yun kemudian melangkah lebih dalam memasuki istana itu. Dan tanpa sengaja, ia telah memicu sebuah jebakan. Anak panah melesat ke arah Tian Yun. Namun Tian Yun berhasil menghindari serangan anak panah itu menggunakan floating cloud step. Apakah jebakannya hanya itu? Namun jebakan semacam ini memang relatif umum dan tidak sulit bagiku untuk melewatinya. Setelah melewati jebakan itu, di sana terdapat patung manusia naga. Tian Yun bergumam, kurasa istana ini dulunya adalah rumah bagi para naga. Mungkin karena kultivator dari ras manusia yang terus berkembang pesat, jadi mereka terpaksa meninggalkan istana ini. Lalu tiba-tiba, salah satu dari patung manusia naga itu bergerak dan berkata, "Jika kau ingin lewat, maka kau harus mengalahkan kami terlebih dahulu." Patung manusia naga itu melesatkan tombaknya menyerang Tian Yun. Tian Yun segera menghindarinya, lalu mencoba menyerang kepala patung manusia naga itu. Dan seketika itu, patung itu menjadi hancur berantakan. Akan tetapi, patung manusia naga yang lainnya kembali menyerang Tian Yun. Melihat hal itu, Tian Yun bergumam, ini benar-benar sulit. Tian Yun kemudian mengaktifkan teknik stealth yang dapat menyembunyikan fisik pengguna sepenuhnya, meningkatkan kecepatan 2 tingkat, dan meningkatkan serangan 2 tingkat.
Tian Yun juga mengaktifkan mata penilai. Patung batu manusia naga tingkat kultivasinya berada di tahap kelima ranah body refinement. Dia menggunakan tombak common tingkat atas. Kekuatan pertahanannya setara dengan armor common tingkat atas. Kekuatan tempurnya adalah 4.700. Tian Yun kemudian mengaktifkan Lucky Aura dan melesat menyerang patung manusia naga itu.